I held your hair back when you were throwing up. Then you smiled over your shoulder. For a minute I was stone cold sober. I pulled you closer to my chest. Then you asked me to stay over. I said I already told you. I think that you should get some rest. I knew I loved you then, but you never know, 'cause I played it cool. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bambang Irawan, mahasiswa Fakultas Pertanian UISU, program studi agribisnis. Pada video ini adalah pengganti UTS Kewirausahaan Terapan dengan dosen Bapak Dian Hendrawan. Pertama, saya mau membahas tentang profil usahanya dulu. Warnet ini diberi nama dengan Stepenet. Stepenet ini berlokasi di Jalan Ahmad Yani, Sebrombang, Kecamatan Panahile. Warnet ini masih dalam skala usaha yang kecil dengan 10 unit komputer dan 2 sebagai cadangan. Juga dilengkapi dengan meja, kursi, dan perangkat-perangkat pendukung lainnya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana target pelanggan atau siapa yang menjadi sasaran atau target dari usaha ini? Jawabannya adalah anak-anak yang suka ngegame dan pelajar seperti SMP, SMA, dan SD gitu. Kenapa itu menjadi target kita ya? Karena tadi gitu, anak-anak hobi mereka ngegame gitu. Pelajar SMP, SMA, mereka butuh gitu untuk mengerjakan tugas. Karenanya mereka menjadi target dari. Oke, next, pertanyaan berikutnya. Motivasi awal warnet dibuka atau alasan warnet dibuka. Warnet ini dibuka karena memang di awal ada dari kami memang melihat ada potensi bahwa ada banyak pelajar, ada banyak anak-anak yang lagi suka ngegame. Kemudian itu menjadi sebuah potensi untuk dimanfaatkan gitu. Bagaimana kita menyediakan wadah untuk pelajar yang mereka butuh akses internet untuk mengerjakan tugas, butuh komputer untuk mengerjakan tugas. Kemudian juga banyak anak-anak yang memang suka ngegame. Ya sudah gitu, kita berikan wadah, kita buka usaha, dan itu menjadi sebuah potensi yang harus dipotensi, dan itu tentu menjadi alasan utamanya. Oke, pertanyaan berikutnya, biaya apa saja yang diperlukan untuk membuka usaha warnet? Yang pasti modal awal itu atau investasi awal, kita butuh dana untuk tapi pembelian komputer, kursi, meja, dan sebagainya. Itu menjadi investasi awal. Kemudian ada juga namanya biaya operasional. Contohnya adalah tagihan listrik, biaya internet, itu termasuk dalam biaya operasional. Tapi sih dalam ilmu ekonomi yang saya pelajari, dalam ilmu ekonomi itu ada namanya biaya variable cost dan fixed cost. Mungkin di sini yang menjadi fixed cost-nya itu adalah seperti bangunan, kemudian yaitu menjadi fixed cost-nya. Lebih banyak variable cost-nya sih. Variable cost-nya misalnya adalah komputernya, tentu ya makin banyak jasa, makin banyak pelanggan, makin banyak komputer yang digunakan. Sama meja, kursi juga termasuk dalam variable cost, karena nanti kalau banyak konsumen, kebutuhan meja dan kursinya pasti banyak gitu. Pertanyaannya, bagaimana keadaan awal ketika warnet Stepenet ini dibuka? Ya jelas ya, yang namanya usaha jasa ketika di awal-awal pasti sepi gitu. Alasannya karena memang belum banyak orang yang tahu. Nanti kalau dalam beberapa hari, beberapa minggu, beberapa waktu, ketika udah banyak orang yang tahu, pasti pelanggan itu akan ada gitu. Jadi memang keadaan awal pasti sepi. Nanti kalau sudah banyak yang tahu, usahanya pasti ya akan bakal rame gitu.
ada lagi pertanyaan, kalau usaha ini kan menarget konsumen anak-anak yang ngegame, kemudian para pelajar, itu kan dua tipe orang yang berbeda gitu. Ya kita tahu lah, anak-anak yang ngegame, yang datang ke warnet untuk main game, pasti mereka tidak kondusif gitu, ribut atau masalah apa segala macam. Sedangkan pelajar ya pasti mereka butuh ketenangan gitu, situasi yang kondusif gitu, tidak ribut dan tidak ramai. Bagaimana cara mengatasi ini? Sebetulnya gini, ada sebuah kebiasaan saya lihat di warnet ini. Ketika anak-anak datang main game itu biasanya ada waktu-waktu tertentu gitu. Pelajar-pelajar pun juga gitu, datang pada waktu-waktu tertentu gitu. Jadi tidak jarang sekali mereka datang secara bersamaan gitu. Anak-anak yang main game datang, kemudian para pelajar datang gitu, jarang gitu. Biasanya anak-anak yang main game itu mereka datang dari jam 4 gitu. Malam juga buka jam 8, jam 9 gitu. Mereka datang dari jam 4 sore sampai jam 9. Sementara biasanya pelajar-pelajar SD, SMP, dan SMA yang mereka butuh datang ke warnet untuk ngerjakan tugas, mereka biasanya datang dari pukul pagi, ada sore gitu. Jadi memang ya ada dua kriteria pelanggan tapi datang pada waktu yang berbeda, sehingga tidak terlalu masalah gitu. Oke, ada pertanyaan, bagaimana perbedaan prospek antara warnet yang dibuka di desa dan warnet yang dibuka di perkotaan? Ya, StephenNet daerah saya ini adalah daerah pedesaan, bukan daerah kota. Kalau ditanya bagaimana prospek, menurut saya pribadi ya tentu lebih prospek di daerah pedesaan. Kenapa? Karena kalau di kota ya fasilitas internet atau koneksi internet itu sangat mudah untuk didapatkan. Sedangkan di desa ya masih banyak keterbatasan gitu, tidak semua orang punya kemampuan untuk mengakses internet gitu. Jadi ya tentu sebetulnya kalau dikatakan bahwa warung internet atau warnet itu lebih dibutuhkan di daerah pedesaan daripada di daerah perkotaan. Alasannya itu tadi gitu, karena di daerah perkotaan banyak orang mudah mendapatkan akses internet, sementara di daerah pedesaan kan tidak semua orang bisa mendapatkan akses internet. Artinya banyak orang yang mengalami kendala dalam akses internet, karena dengan adanya warung internet di daerah pedesaan tentu akan lebih memudahkan penduduk desa atau masyarakat setempat itu sendiri sih gitu. Oke, pertanyaan berikutnya, strategi apa yang digunakan untuk mengembangkan usaha warnet ini? Tentu promosi menjadi strategi utamanya. Kenapa? Karena memang promosi penting gitu, agar orang tahu dengan usaha kita. Promosi biasalah dilakukan dengan sosial media, Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Nanti kalau orang udah banyak tahu, pasti banyak pelanggan gitu. Strategi berikutnya adalah memberikan kelengkapan fasilitas gitu. Kita tahu apa yang mereka butuhkan dan kita sediakan itu gitu. Kemudian juga memperbaiki layanan ya, misal dengan jaringan koneksi internet yang bagus, gak lemot, itu jadi salah satu yang mungkin akan menjadi penarik atau daya tarik orang untuk datang ke warnet kita gitu. Oke, sampai di sini video saya tentang pembahasan usaha warnet. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.